Kadang kan emang niat awalnya pijit, Ya. ya kan? Sampai aja terus dia pas telentang, dia bilang gini, Mbak, punya saya kecil ya? Gitu kan? Terus aku langsung bilang dong, iya punya masnya kecil. Gituin kan? Kalau dia gendut, Kaola kan badannya kecil nih. Ya kan sebenarnya harusnya sih nggak ada masalah sih, cuma nggak terasa ya. Enggak, bagi aku sih kurang ya kalau yang orang gendut kayak gitu. Kurang juga karena apa? Ya kalau seandainya aku dari sakit dong akunya. Iya, jangan begitu mainnya. Aduh, kan kalau aku keganjel sama perutnya. Bingung dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang disinyalir tidak terlalu tampan, tapi dipastikan bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber masih muda, badan tatoan. Jadi ini biasanya kesukaan pasukannya Tina nih, yang kayak gini-gini ya. Nah, jadi narasumber saya ini ingin menceritakan tentang pengalaman hidupnya setelah dia pisah dari suaminya. Dia mencari nafkah sendiri nih. Biasalah begitu ya. Biasanya ritme kehidupan orang gitu. Kalau pasca bercerai, biasanya udah masing-masing ya cari nafkah sendiri. Tapi apa sih yang menarik dari cerita narasumber kita hari ini? Nggak usah nunggu lama-lama. Kita sambut aja narasumbernya. Halo. Halo. Kak Ola. Iya. Wow, Ola. Jendes nih. Iya dong. Halo, Kala gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah sih. Yang penting sehat dulu ya Kak. Iya betul. Biar kalau sehat kan nyari rezeki enak. Enak Mau bener. kemana aja gampang. Mau ketemu sama siapa aja oke. Iya dong. Digas terus ya. Digas lah. Tapi bener nih, sampai sekarang masih single nih. Masih single. Masih. Kenapa belum ada cowok yang beruntung nih bisa dapetin Kak Ola nih? Soalnya nggak kebagian. Emang iya? Iya, soalnya pacar orang double. Wah, kalau nggak kebagian ngomong sama saya. Aduh, mau daftar. Bukan saya mau daftar, saya banyak kenalan. Aduh. Iya, banyak saya kenalan. Kaulah nanti tinggal pilih tuh. Mau yang mana? Mau yang tinggi kurus? Mau yang agak gempal? Aduh. Tapi bantet? Banyak pilihannya pokoknya. Ada yang bengkok ke kiri, ada yang bengkok ke kanan. Kak. Aduh, yang dulunya aja lah. Yang penting ya lama ya. Oke. Nah, perhatian tuh ya buat yang mau daftar. Nanti saya kasih link. Oke ya. Oke, jadi Kak Ola mau cerita tentang pengalaman hidupnya ya. Betul. Pasca bercerai sama suami ya. Jadi itu cerainya tahun berapa kalau boleh tahu? Waktu itu saya cerai di tahun 2024. 2024, maaf. 2024. Baru 2 tahun. Baru 2 Menikahnya? tahun. Menikahnya di tahun 2021. Wow, baru 2 tahun juga. Baru 2 tahun, baru banget. Aduh, masih hangat, Bray. Masih hangat. Iya, Bray, masih hangat, Bray. Oh, oke. Nah, mulai aja kali ceritanya ya, Kak. Boleh. Oke, silakan, Kak. Saya kan bercerai dari suami kan di tahun 2024. Nah, sebenarnya sih dibilang bercerai itu belum kalau secara negara. Belum, itu baru secara dari agama doang gitu kan. Cuman pas itu emang saya mencoba untuk menjauh dari suami dulu karena emang ada satu problem yang bikin saya menjauh dari rumah tangga itu. Apa nih masalahnya? Masalahnya kayak bukan karena durasi. Bukan ya. Bukan karena durasi, bukan karena orang ketiga, bukan. Cuma lebih ke sama kayak komunikasi kita aja sih berkurang itu. Tapi kalau masih aman? Setengahnya lah. Ukuran nggak ada masalah sih. Ukuran nggak ada sih. Oke, ukuran. Oke aja ya. Oke, ukuran. Oke. Terus? Nah, terus habis itu kan saya coba ngerantau di suatu kota kan. Katakanlah kota B. Nah, saya ngerantau di kota itu Bekasi. Nggak usah ditutup-tutup. Oke, di kota Bekasi ya kan. Saya ngerantau di kota Bekasi emang karena posisi untuk menghindari
mantan suami. Saya katakan mantan suami sekarang ya. Oke, emang mantan suami di mana kalau boleh tahu? Di mantan suami di kampung. Oh, di kampung. Di kampung ya. Kita pisah. Sebenarnya di situ kita awalnya masih ada komunikasi baik di situ, ya kan? Cuman karena kalau saya seharusnya masih harus minta nafkah ya kan, dari nafkah lahir juga itu harus dikasih. Cuman dari pihak suami udah nggak mau. Oh, udah nggak mau. Udah nggak mau ya kan, udah nggak mau ngasih nafkah karena apa mikirnya? Ya udah sih, kan kamu juga yang kerja, yang mau kerja ya udah. Jadi setelah itu aku udah nggak pengen minta nafkah lagi sama mantan suami. Oke, sorry. Ini ada anak nggak nih? Alhamdulillahnya belum ada anak. Oh, belum ada. Belum ada anak. Oke, masih Aman lah ya, masih aman. Oke. Habis itu terus ada teman saya nawarin kerjaan karena posisi itu kan saya kerja belum dapat keuangan atau gaji tuh ya kan. Jadi di situ kayak saya pusing kayak buat makan gimana, buat kayak tempat tinggal gimana gitu. Namanya kita ngerantau di kota orang. Teman saya nawarin kerjaan sebagai talent. Cuman dia nggak ngejelasin detail kayak pekerjaannya kayak gimana. Cuman dia bilang ini ada kerjaan kayak di channel YouTube itu. Ya udah saya tawarin tuh, saya mau kan. Pas dia nawarin saya mau, oke nggak masalah gitu kan. Pas udah dia datang ke suatu tempat, ternyata buat adegan begitu. Apa yang begitu nih? Kayak apa sih adegan buat Hubungan apa nih? Oh, ada ya channel YouTube kayak gitu? Ada. Jadi di ceritanya itu di channel YouTube itu saya sebagai cewek di situ. Jadi kenal cowok itu dari aplikasi. Itu pun aplikasinya saya download dulu. Saya download aplikasinya terus saya ketemu di jalan di Puri. Itu nanti ada yang jemput di situ. Saya langsung dibawa di situ, ya kan. Terus kayak adegan gitu. Oh, sampai itu. melakukan itu. Sampai melakukan itu. Anjir. Itu. Saya mau nolak pun karena udah ada di tempat itu. Mau menolak pun kayak nggak bisa. Udahlah karena posisi saya butuh uang juga. Ya udah, saya terima tawarannya. Karena kan saya mikirnya, oh ini pasti nggak bakal ketemu lagi. Saya mikirnya begitu kan, cuma sekali doang gitu kan, nggak masalah. Tapi ternyata salah. Di balik layar yang adegan itu ternyata salah satu dari produsernya itu dia nawarin buat ngelakuin hal kayak gitu tapi secara pribadi. Oh, oke. Dan secara pribadi dengan bayaran yang lebih gede dari yang talent yang itu kan. Saya sempat mikir kan, saya mau ngambil nggak? Karena kan emang nggak ada niatan buat kerja begitu, ya kan? Cuma saya pikir saya juga butuh uang di sini. Logikanya sih kayak cewek matre lah, ya kan? Di kota orang butuh biaya. Akhirnya saya ambil di situ. Diambil juga. Diambil. Sama produsernya juga. Sama produsernya juga diambil di situ. Sorry, kalau lagi adegan itu kan berarti kalau misalnya Mbak ini channel itu kan berarti ada kamera tuh, ada orang-orang juga. Banyak di situ. Ada krunya juga. Itu ditonton. Ditonton semuanya. Oh, anjir. Ditonton semuanya itu cewek cuman saya doang satu. Masih ada nggak channel YouTube-nya? Channelnya soalnya kurang tahu. Soalnya itu udah emang ada lama juga sih. Udah agak lama ya. Udah lama juga itu. Tapi Kak Ola ada video pribadinya nggak? Sempat simpan nggak video rekaman itu? Enggak. Aduh, sayang banget. Jangan disimpan. saya penasaran aja, mau penasaran doang, mau lihat gitu. Oh, nggak disimpan ya? Nggak disimpan. Cuman emang hubungan saya sama yang produser itu emang sampai sekarang masih. Oh, masih sampai sekarang. Masih sekarang sampai sekarang masih. Oke, berarti ya SPD dong. Produser dong. Dibilang sih enggak ya. Enggak. Cuman kita paling kalau lagi butuh kayak misal dia mau ketemu, dia mau apa, bisa aku jalanin gitu. Baru ya. Baru berarti gitu. Nggak intens secara relationship yang umumnya. Cuma sekedar pengen ketemu gitu. Kalau butuh aja sih. Oke. Tapi intens nggak? Misalnya sebulan bisa berapa kali gitu? Bisa dihitung kayak sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oh, cukup buat Kola gitu. Cukup sih, karena kan emang itu kan sebagai sampingan ya. Karena kan ada kerjaan yang utamanya juga gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut nih. Setelah kerja dari itu sampai ketemu produsernya, sekarang dari situ kemana lagi Kola? Sekarang aku kerja di terapis. Jadi terapis.
Oh, terapis. Jadi terapis. Wah. Ini apa? Terapis sehat atau terapis bahagia? Kalau di kerjaan sih emang bersih. Oh, bersih. Bersih. Paling kalau ada panggilan sih tuh. Kalau panggilan mungkin bisa kalau ada panggilan. Gitu. Soalnya kan kalau di kerjaan kan emang nggak dibolehin kalau buat hal-hal kayak gitu. Paling kita ngambilnya di luar gitu. Kalau mau lebih nggak boleh di kerjaan soalnya. Nggak boleh kerjaan. Nah, selama terapis ini sering nggak dapat tamu-tamu yang Sering. Sering banget. Cok, gimana itu ceritanya? Sering. Jadi kayak misal awalnya cuma pijit. Terus kayak bilang, Mbak, boleh nggak sih kalau panggilan di luar? Ah boleh, kita nerima kok panggilan di luar. Cuma setelah di luar ya pasti boleh nggak sih Mbak lebih? Cuma ya kita tawar-menawar masalah harga juga gitu. Nggak, kalau di harga pijitnya segini itu kan, berarti kalau seandainya mau lebih harus lebih juga biayanya, bayarannya itu. Berapa kisarannya? Kalau pijit doang berapa? Kalau pijit doang sih, kalau full ya biasanya 300 sih. All full body 300. Full body 300. Kalau Kalau tambahan sih paling saya yang tarifnya kayak harga-harga normal itu paling 2 juta 15. 2 juta sampai 1,5 juta. Lumayan juga ya. Lumayan. Ini ya dikit banget ya. Agak lain sih makanya ya. Oh. Agak lain ya. Oke, lalu terus gimana lagi ceritanya? Nah, ada satu tamu yang jadi kayak apa sih? Sekarang kan kalau untuk di luar sih saya nggak ngambil lagi. Cuma ada satu tamu yang harus selalu ada. Gitu. Di tempat kerja, mau di tempat kerja mau di luar tuh ada. Itu jadi kan saya kan biasanya orang yang di luar, ya kan. Nah ini saya cuma cukup satu orang aja, gitu. Ada satu orang koko, dia cuma mau aku dia. Kalau di luar, kalau secara yang prosesnya tuh, ya kayak misal dia, aku butuh nih pengen pijit sama kamu, nanti aku transfer, kamu yang nanti dia yang datang gitu. Oke, berarti ada 2 dong orang ya, yang satu produser, terus satu lagi koko ini. Masih mau nambah nggak? Ada ntar dulu deh. Ntar dulu. Okay. Karena yang ini duitnya masih itu sih. Masih cukup. Masih gede cukup, ya. iya, lumayan juga. Umur berapa nih koko ini? Sekitar 35-an deh. 35, masih muda. Masih muda ya, belum tua lah. Ya seumuran saya lah. Ya, saya 34. Beda setahun lah ya. Iya, beda setahun. Nah, terus intens nih. Koko ini udah menikah? Sudah punya istri sama anak juga. Oh. Udah. Oke. Nggak pernah ini takut ketahuan atau gimana gitu? Enggak, karena kita ngambil jadwal buat chatnya itu pas aku kerja. Jadi kayak misalnya aku libur ataupun aku kayak lagi kerja tapi ada panggilan di luar, itu boleh. Karena kan dia kan butuh waktu itu nggak lama, paling 1 jam 2 jam udah. Ya cuma tai macan doang iya. Ya. Cuma ngeluarin itu. Udah. Yang penting duit ngalir kan. Iya. Kadang-kadang nggak habis pikir ini sama laki-laki. Padahal kan bisa pakai sabun. Mungkin capek kali ya. Ya. Tangannya. Oke, dari kedua lelaki ini ada nggak yang memang Kak Ola suka? Ada. Yang mana lebih suka yang mana? Yang si Koko ini. Koko ini. Kenapa lebih sukanya? Karena ya dari kulit aja putih ya. Ganteng juga, terus badan juga oke. Kalau yang produser itu kan gemuk. Aku nggak kurang suka itu. Kurang suka kalau yang kayak gitu tipe aku. Kalau gemuk kenapa emang? Kecil. Kurang gigit. Kurang gigit ya. Jadi kayak nggak ada rasa gitu. Nggak ada rasa. Nggak nyampe di aku itu. Kalau dia gendut, Kaola kan badannya kecil nih. Ya kan sebenarnya harusnya sih nggak ada masalah sih, cuma nggak terasa ya. Enggak. Kalau bagi aku sih kurang ya kalau yang orang gendut kayak gitu. Kurang juga karena apa? Ya kalau seandainya aku sakit dong akunya. Iya, jangan begitu mainnya. Aduh, kan kalau aku
Tegang sama perutnya. Bingung dong. Di sebelah mana Iya juga sih. nah kan? Oh, kalau sama yang koko ini enggak nih ya. Enggak, itu ya lumayan lah ya kan, bisa main dari manapun. Oke juga. Oke juga. Oke lah. Tapi selama berhubungan sama mereka ini sama si Koko inilah ya, Kak Ola cukup juga ya, maksudnya ngerasain enaknya, terus ya nyaman juga gitu. Nyaman ya, Nyaman dapat juga. sama si Koko ini ya. Nyaman. Selain duit dapat, Dap- juga dapat. Oke. Nah, berarti kerja di terapis ini cuma ini dong, cuma formalitas dong. Formalitas sebenarnya. Formalitas itu. Cuma biar ada kegiatan gitu ya. Karena kan kalau kita ngandelin yang di terapis ya, itu sebenarnya nggak mencukupi sih. Sebenarnya nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Sedangkan kebutuhan saya kan ya kayak buat kosan, buat belanja ini itu. Sedangkan di terapis tuh nggak bisa ngejamin. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngejalanin hal yang sampingan itu. Emang berapa gaji di terapis? Di terapis nggak ada. Kita sistemnya sih komisi. Jadi kalau kita ada tamu ya kita dapat duit. Oh gitu. Berarti kalau nggak ada tamu seharian ya nggak dapet duit tuh. Nggak dapet duit. Berat juga ya jadi terapis ya. Berat hidup. Iya, tapi ya kan syukurnya Kak Ola nih cuma sendirian, nggak ada anak. Iya. Untungnya sendiri, belum ada anak jadi belum terlalu ada beban sih. Nah, dari selama terapis ini ada nggak customer yang unik-unik nih? Ada sih. Ada. Ada. Nah, gimana? Ada 2 ya. Ada 2. Mau diceritain semuanya? Iya dong. Ya, dari yang pertama ya. Aku ada dapet tamu. Dia panggilan di rumah. Ya kan? Awalnya bilang mijit. Oke, aku bilang mijit kan. Pas udah mijit, awalnya dia pasti pakai celana kan. Nah, terus dia bilang kan, Mbak, ini kalau saya gimana ya? Kata dia. Nggak usah. Aku bilang karena kan kita mijit nggak sampai full badan banget, maksudnya kayak nggak sampai banget gitu kan. Nggak usah. Aku bilang. Tapi dia langsung agak kaget dong di situ karena kan emang niat awalnya pijit. Ya kan? Sampai akhirnya terus dia pas teletang dia bilang gini, Mbak, punya saya kecil ya. Terus aku langsung bilang dah, iya punya masnya kecil. Aku gituin kan, karena ya udahlah aku profesional pijit aja awalnya, pijit pas sudah kelar dia bilang, Mbak, bisa nggak sih kalau ada lebihnya? Lebih apa yang aku maksudkan? Lebih kayak buat awalnya tuh. Cuma aku bilang, aku tanya dong, kamu bayar berapa kalau sampai ngelakuin hal kayak gitu? Ya kan? Enggak, setidaknya ngeluarin aja. Katanya itu buat ngeluarin, ya kan? Tanya dia nego harga, aku nego harga, dapatlah harga 1 juta. 1 juta buat ngeluarin doang. Nggak sampai. Itu gimana? Lewat sih. Lewat mulut. Gitu ya? Iya. Tapi kita nggak sampai ngelakuin hal sih. Ada ya tombol kayak gitu ya? Ada. Banyak sih pasti. Banyak sebenarnya. Nggak mesti di luar, di dalam juga ada. Di dalam toko pun ada sebenarnya. Kalau yang maksa juga ada dia. Di toko? Di toko ada. Bisa emang? Sebenarnya nggak bisa. Cuma kalau tamunya yang agak nakal ya, yang suka maksa mah, kadang suka tanpa izin pun bisa dia. Yang itu sebenarnya. Oke. Nah terus tamu yang satu lagi? Ada. Itu tamu sebenarnya bukan tamu aku. Dia itu. Cuma mungkin karena ngelihat aku. Nah dia balik lagi besoknya. Balik lagi dia mau dipijit sama aku. Oke. Dia orang India. Orang India dia. Oke. Dibilang cakep sih lumayan ya. Dia itu. Pas mijit dia mau. Oke. Dia mau. Tuh kan. Nah aku bilang di sini nggak boleh. Karena apa? Karena emang sistemnya di sini nggak boleh hal-hal begitu. Ya kan? Kalau mau ayo di luar. Kata aku bilang begitu. Ya kan? Tapi dia nggak mau. Dia tetap. Tapi dia bayar. Nambah berapa kalau toket? Sebenarnya sih dibilang toket sih nggak megang sampai itu ya. Paling cuma kayaknya doang sih. Gini dong. Set.
Nggak sampai ini ya, cuman gini doang. Gitu doang. Gitu doang. Anjay. Cuma doang sih. Iya, berarti nambah biaya tuh dia. Nambah biaya lah, enak aja yang dibayar. Nambah berapa? Ya, aku sih waktu itu minta GoPay ya. GoPay. Minta GoPay. Doang. Karena kan aku pikir orang India loh. Terus duitnya banyak dong. Enggak, mana ada. Harusnya ya kan. Cuma kan tergantung orangnya juga kan kalau begitu. Ya. Oh, aneh-aneh ya. Aneh sebenarnya. Banyak banget tamu-tamu yang aneh di itu. Kayak gitu. Tapi memang kalau di toko tuh nggak boleh lebih dari sekejap dari terapis ya. Sebenarnya sih boleh. Kalau buat hal-hal yang kayak cuma doang ya. Cuma kan namanya kita di toko kan kayak terbatas ya tempatnya itu. Terus kan kalau rame kan takutnya kedengeran. Iya, mendingan panggilan. Mending ya. panggilan kan di luar aman. Iya, bebas. Bebas kan mau ngapain, ya kan? Mau kan masalahnya mahal. Kalau mau yang hemat ya di toko. Ya. Kan kalau orang yang punya duit mah nggak mikir ke situ. Iya, benar. Yang penting pikirannya terpenuhi aja gitu ya. Aduh, kacau. Ini berarti udah berapa tahun menekuni dunia terapis nih? Kalau dunia terapis sih belum lama ya. Udah setahun lebih lah. Setahun lebih. 1 tahun setengah. Nah, Kak Ola nggak ada pikiran buat nikah lagi gitu? Kalau ada sih sebenarnya kalau untuk keinginan untuk nikah, cuman kayak masih agak takut sih sebenarnya. Takut salah orang lagi, takut kayak dulu lagi. Gitu. Tapi kalau takut terus nanti keburu tua loh. Iya sih. Tapi kan ya sekarang gini aja sih ya Bang. Kalau aku sih mikirnya, ya kalau mau aja udah, gak mesti harus nikah. Itu aja. Mikirnya udah. Oke. Sama aja kan? Iya sih. Nah, sama aja daripada kita nikah. Ntar kalau nggak sesuai sama kriteria kan? Gitu ya. Simple ya. Simple aja, nggak usah ya. dibikin pusing. Iya sih. Jadi kalau emang tujuannya sekedar buat iya sih, oke. Just do it gitu ya. Tapi kalau soal berumah tangga nanti, tapi nggak bisa pikirannya nggak bisa cuma sekedar buat itu. Nah, yang kita pikirin kan masa tua juga. Betul. Nih kan, misalnya nih, nanti tiba-tiba nggak terasa nih, kalau umurnya udah 39 atau 40. Nah, kondisi kan udah berubah dong pasti fisik ya kan. Udah kesempatan untuk menemukan hal baru udah agak berkurang tuh. Gitu kan. Nah, mumpung lagi muda, masih bisa lah untuk pilih-pilih cowok yang ini gitu. Tapi belum ada yang pernah yang deketin buat serius. Deket sih ada ya, banyak kalau deket. Cuman kebanyakan cuma buat manfaatin doang sih Bang. Manfaatin Kak Ola? Iya, kayak misalnya nih, kita kan namanya wanita kan suka baper ya. Kita kan ngiranya itu lelaki kan serius. Ternyata enggak. Jadi setelah, oke lah namanya kita, itu kan kebutuhan hidup ya. Kebutuhan biologis. Nah, iya kebutuhan hidup lah. Jadi kayak abis kita ketemu hal itu, udah abis itu besoknya kayak udah nggak ada kabar, ngilang gitu, cuek gitu. Ya udah gitu aja. Jadi kayak buat deket sama laki-laki tuh kayak udah agak males sekarang. Ada satu laki-laki, ya kan? Karena ceritanya itu waktu itu kita lagi nongkrong. Aku diajak nongkrong sama teman, dia pun diajak nongkrong juga. Dari pandangan itu aku udah respect nih sama nih cowok. Karena apa? Pertama status kita sama, ya kan? Status kita sama, umur pun kita nggak beda jauh. Terus dari cerita pun kita nyambung, sefrekuensi gitu kan. Sampai akhirnya aku deket sama dia, ngejalin hubungan sampai hal kayak gitu, ya kan? Tapi kita nggak ada status. Kita nggak ada status, tapi kita masih komunikasi sampai sekarang. Tapi kalau aku kayak minta status, dia nggak ngasih. Tapi kita kayak ngejalanin cuman buat hal kayak gitu doang. Buat cewek doang. Pas gue lagi engas, gitu. Dia juga mau gitu. Mau. Pas dia lagi engas, diladenin juga. Iya gitu. Tapi nyaman ya. Nyaman. Nyaman ya. Nyaman.
kita sama-sama nyaman. Oke, berarti kan Kak Ola udah bisa dibilang cukup banyak dong ya untuk ngewe sama laki-laki nih. Banyak. Laki-laki yang berbeda ya. Mm-mm. Nah, yang paling Kak Ola suka tuh apa sih? Aduh. Soalnya sih kalau aku sih kalau semua gaya suka. Cuma yang paling suka itu Oh, paling suka itu. Karena bagi aku kalau dia itu kayak lebih mantap nggak sih? Iya, betul. Lebih berasa di Lebih kita berasa. di wanita tuh lebih berasa kalau di itu lebih enak lah. Madep depan apa madep belakang nih? Depan belakang sih. Depan belakang. Depan belakang. Jadi bebas lah mau gerak apa juga ya kalau Bebas. Bebas kalau di situ. Tapi sampai sekarang sih Kak Ola nggak merasa rugi gitu ya, misalnya gue udah di uang sama laki-laki ini gitu, nggak ada perasaan rugi gitu ya? Enggak, karena Pak mungkin orang mikirnya rugi nggak sih kayak semua orang gitu kan. Tapi bagiku enggak, karena Pak pertama kita dapat N-nya, kedua dapat duitnya juga. Jadi pas aku mau ngewong sama dia pun aku dapat duit juga. Dapat duit juga itu. Nggak mungkin nggak dapat duit gitu. Nah, misal ada laki-laki nih yang serius nih sama Kak Ola gitu ya. Ada batas minimum gaji nggak? Kalau gaji sih enggak sih. Kalau gaji nggak mesti harus kayak gaji berapa digit, enggak. Yang penting cukup aja, udah cukup sama bertanggung jawab sih. 5 juta misalnya sebulan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau ya? Mau. Yang penting serius gitu. Yang penting serius, bisa ngargain, nggak ringan tangan. Trauma banget ya sama. Trauma banget sebenarnya. Sampai gimana sih waktu itu kejadiannya, Kak? Sebenarnya sih itu pas pertama itu karena hal sepele sih Bang. Karena hal sepele, karena aku sebagai seorang istri kan cuma pengen butuh waktu buat me time sama suami itu kan. Betul. Mau itu ngobrol yang nyambung nggak nyambung, cuma karena suami sibuk di luar. Mending kalau sibuknya kerja, tapi sibuknya nongkrong. Itu pun nongkrong dari awal aku nikah pun dia pulang jam 3, jam 4 pagi. Itu bener-bener gak ada waktu buat aku. Sampai akhirnya aku kenal aplikasi dating, kenal sama satu cowok. Ya aku awalnya cuma ngerespon biasa doang. Cuma yang namanya aku butuh kasih sayang, butuh belayan ya kan, butuh teman curhat, nyangkut aku sama satu orang. Nyangkut di situ. Awal ngejalin hubungan masih aman, kita masih VC. Aku VC sama dia pas di saat suami kerja. VC tiap malam, pagi ya kan. Nah karena kan pas pagi kan suami tidur, bangun jam 6 maghrib ya kan. VC pas suatu hari pagi-pagi sekali pas aku VC ketahuan sama suami. Di situ yang ketiga kalinya dimulai itu. Di situ aku sampai habis-habisan di situ. Sampai aku di situ. Tapi aku ngaku salah di situ. Aku ngaku salah di situ. Aku ngelakuin hal kayak gini karena aku butuh kasih sayang. Aku butuh kayak belayan, butuh teman curhat. Sedangkan dia nggak bisa ngasih. Berarti ini karena masalah itu ya. Masalah itu. Tapi kan Kak Ola melakukan itu karena memang kesepian lah ya. Kesepian. Di rumah ya. Namanya orang nikah kan berarti sudah misah nih dari orang tua. Di rumah harusnya asik lah berdua gitu. Ini malah ditinggal terus. Ya. Berarti Kak Ola ini memang nikah muda ya? Nikah di umur 25 sih. Oh 25? 25-24. Suami umur berapa? Sama. Oh. Kita seumuran. Oke. Sebenarnya untuk perempuan sih udah cukup ya umur segitu. Udah. Pas perselingkuhan itu aku masih berhubungan sama laki-laki itu. Ini yang sama Vets ini. Masih sama, masih ngelakuin hubungan, masih ketemu juga sama laki-laki itu. Sampai sekarang, tapi bukan pas sekarang sih, pokoknya sampai tahun ini masih. Oh tahun ini masih? Masih komunikasi juga. Nah sama si cowok ini cuma VC aja atau ketemu juga? Awalnya VC. Cuma kita udah ketemu juga. Udah Udah pernah ketemu keluarga juga.
Dan dia nggak ada niat buat seriusin. Ada, Ada. dia ada niat buat serius, buat nikahin, tapi diakunya belum. Diakunya belum mikir buat ke situ karena kan emang statusnya waktu itu masih ngegantung Oke. sama mantan suami itu. Tapi udah ngewong juga sama dia. Udah. Udah. Ya kan? Udah. Udah ya. Aduh, saya jadi pusing kepala saya dengar kata-kata ngewong terus. Ya, jadi memang nggak semua orang beruntung sih ya masalah pernikahan. Tapi ya ini bukan karena perjodohan ya pernikahannya. Bukan. Bukan ya, karena memang mau sama mau. Sebenarnya sih bilang mau sama mau iya. Cuman dari awal nikah itu karena aku udah capek hidup ya bang. Udah capek dituntut sama keluarga gitu kan. Dituntut kayak buat ekonomi, buat apa, karena aku anak pertama jadi kayak nanggung beban semuanya. Jadi kayak mikir mungkin dengan cara aku menikah itu buat jalan keluar dari keluarga ini gitu loh. Ternyata salah. Oke. Gitu. Oke. Ya sebenarnya nggak salah sih ya, cuma nggak ketemu orang yang tepat. Iya betul, Jadi karena memang tuntutan dari keluarga sendiri ya, dari keluarga. karena orang di rumah minta lu kerja dong, bantu-bantu nafkah dong, Iya. buat di rumah gitu. Emang berapa bersaudara? Aku 3 saudara. Bertiga. 3 saudara. Jadi Kak Ola anak pertama Anak pertama. yang diharapkan orang tua untuk membantu ekonomi. Ya, tanpa dipikirkan juga nih gimana bebannya ya ke Kak Ola sendiri ya. Berat lah itu ya. Berat pasti sebenarnya ya. sampai kayak ngelakuin hal-hal kerja yang nggak diinginkan sebenarnya bang. Jadi LC, jadi kayak minuman yang pria gitu kan. Sebenarnya nggak pengen kerja begitu. Cuman karena udah di apa ya, dari keluarga harus ini harus itu, harus uang gitu kan. Jadi udahlah ini mah jalanin aja, udah mau halal mau udah jalanin aja gitu. Yang penting dapat uang. Berarti pertama kali kerja jadi LC? Sebenarnya kalau untuk pertama kerja enggak sih. Enggak. Bukan jadi LC. Itu masih kerja benar. Cuman karena mungkin aku mikirnya kan kerja yang dapat duit cepat tuh apa? Kalau bukan kerja begitu. Jadi aku terjun di kerjaan begitu. Di dunia LC. Di dunia LC itu. Itu aku waktu umur 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Baru lulus dong. Baru lulus. Baru lulus itu. Aku langsung kerja LC. Saya bisa ini sih, saya terbayang ya tuntutan orang tua di rumah nih ya sama sekolah. Saya terbayang nih betapa pusingnya di rumah. Misalnya kita lulus sekolah, kita masih nganggur, sementara orang tua pasti nuntut yang lebih kan dari kita. Kerja dong, nyari duit buat bantu-bantu makan di rumah ini segala macam gitu kan. Sementara kan memang nyari kerja nggak gampang. Iya. Apalagi pendidikan cuma SMA. Nah, itulah mungkin karena teman-teman juga kali ya. Iya, pergaulan juga sih. Jadi yang sampai kenalah dunia LC itu. Oke, di umur 18 tahun. 18 tahun udah terjun dunia begitu. LC, laris dong. Di laris belum. Sebenarnya aku kerja begitu juga nggak lama sih bang. Oh, nggak lama. Nggak lama kerja begitu karena mungkin belum terbiasa ya dengan dunia-dunia begitu yang kita harus minum juga, harus semua orang yang beda-beda gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita sampai dibawa dengan orang berbeda dengan adegan yang berbeda juga gitu. Mungkin belum terbiasa di situ. Jadi bagiku mungkin aku stop sampai di sini gitu. Masih di luar sana masih ada kerja yang bener lagi. Karena ada satu kejadian pas aku kerja LC yang bikin aku nyerah di situ. Jadi aku dapat tamu orang Cina. Itu mainnya kasar bang. Mainnya kasar terus dari duitnya pun gak ada. Jadi aku bawa ke rumahnya. 2 orang itu sama teman aku juga di situ. Aku posisi di atas. Tangan aku. Padahal orangnya udah tua. Orangnya nggak maksudnya bukan orang muda gitu, tapi udah tua orangnya. Udah paruhnya dia. Tapi tenaganya kuat dia. Itu nggak komplain. Maksudnya itu nggak ngelawan atau nggak marah gitu? Karena udah posisi udah. Aku masih sadar tapi udah nggak bisa bertenaga lagi. Itu. Jadi pas udah di ngewong kan,
udah kasar semua itu, sampai pulang pun kita udah bener nggak ada udah nggak ada tenaga buat pulang. Itu pun disuruh pulang sendiri, nggak dipesenin Grab, nggak dipesenin apa, cuma dikasih duit 100.000. Anjir. 100.000 2 orang buat pesen Grab. Oh, tapi buat ngewongnya beda lagi. Beda lagi, itu ada di situnya, di tempatnya kalau untuk itu. Dari situ aku udah nggak mau. Pas besoknya datang lagi nyari lagi. Di situ aku udah nggak mau nerima lagi. Di situ mungkin karena aku belum terbiasa dengan kekerasan begitu, ditambah kan habis kekerasan dari suami juga gitu kan, jadi kayak mungkin ke-trigger dari pikiran itu. Jadi abis itu udah, Mam, aku mau resign, aku mau berhenti. Dibilang enak, anak-anaknya enak, maminya enak, welcome juga. Cuman nggak betah sama tamu yang itu. Dia mau diganti yang lain pun nggak mau. Maunya sama Kak Ola. Maunya sama aku. Anjir. Itu ngeri banget sih ya pasti ya. Ngeri. Ngeri ya. Ngeri banget itu. Dia nggak enaknya kan? Nggak, sampai aku dengar ada temanku juga lebih kasar lagi. Oh. Lebih kasar lagi, sampai nangis-nangis. Aku nggak tahu nangis karena sakit apa karena enak ya, karena kan emang posisinya di pintunya itu. Cuma pas keluar udah, ayo kita langsung pulang. Udah jangan di sini lama-lama. Dia kayak takut di situ. Tapi kan sekarang masih, kalau apa ya, masih di dunia yang ini nih Kak Ola nih. Masih. Iya. Cuma kan kalau di dunia ini kan aku bisa milih tamu. Bisa milih. Bisa milih tamu, kayak seandainya dia mau sama aku tapi akunya nggak mau, kan aku masih bisa nolak. Iya, betul Gitu. sih. Kalau di LC itu nggak bisa nolak ya. Kalau di LC kan nggak bisa nolak. Nah, gitu. udah dipilih tamu itu mau nggak mau Itu harus mau tuh. iya, mau nggak mau harus mau. Kalau lo nggak mau ya lo nggak dapet duit. Gitu ya. Betul. Oke. Nah itulah ya Kak. Jadi di dunia itu ya, mau di dunia LC ataupun di dunia yang Kak Ola jalanin sekarang, sebenarnya risikonya sama aja, sama-sama besar. Ya di sini karena masih ketemu orang yang baik-baik nih, Iya. yang enak-enak. Karakter orang kan semua orang beda-beda. Beda-beda. Nah jangan sampai nanti ketemu tamu yang baru, Kak Ola nilainya dia baik-baik aja, pas udah ternyata kasar juga. Kan itu semua bisa terjadi. Bisa. Gitu kan ya. Nah sampai di sini berarti udah lumayan dong pemasukannya Kak Ola nih. Lumayan ya. Udah bisa kebeli apa nih sekarang? Kalau untuk beli barang sih sebenarnya belum banyak. Setidaknya udah bisa ngirim ke kampung buat adik sekolah gitu. Aduh, ini dia masalahnya. Orang tua udah tua emang? Orang tua sih dibilang udah tua belum. Cuma mungkin karena broken home ya, pisah. Jadi untuk keuangan tuh agak sulit. Terus jadi di rumah cuma ada mama doang? Mama sama adik. Oh, mama sama adik. Aduh, ini dari atasnya juga berarti masalahnya ya. Berat memang. Dari kejadian yang itu tuh kayak sampai aku salah jalan itu. Dari kejadian yang broken home itu. Waduh. Ya saya sih harapannya ya apa ya. Kalau sekarang mungkin Kak Ola masih nyaman dengan kondisi sekarang nih, pekerjaan yang sekarang. Atau mungkin memang nggak gampang juga mau cari kerjaan lain. Bener ya, Iya. pasti yang ada di pikirannya kalau kan sekarang gue mau cari kerja apa lagi sekarang gitu, yang paling enak ya sekarang ini. Iya. Waktunya juga mungkin nggak terlalu dikekang gitu. Terus ya uangnya juga lumayan gitu. Tapi nggak tahu ya, kini saya cuma sharing aja sih Kak, bukannya maksudnya mau ngajarin ataupun nasehatin gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih saya bantu doakan semoga Kak Ola dapat lagi jalan yang lebih baik lah. Amin. Dari pekerjaannya, dari lingkungannya, ya jauh dari dunia-dunia yang kayak gini ya, dunia-dunia ZN atau gitu ya. Iya. Karena gini, itu juga bisa bikin kita jauh dari rezeki. Iya. Gitu, karena kan ini dilarang agama ya, kita sebagai muslim mempercayai bahwa itu nggak boleh. Itu berdosa ya, kan termasuk juga kalau bukan sama pasangan yang resmi gitu loh. Itu tuh bukan cuma dijauhkan dari rezeki, tapi kita juga rentan kena penyakit. Betul. Itu.
Nah, ya karena sekarang dunianya dan lingkungannya masih di sini ya hati-hati aja sih. Kalau dari saya, hati-hati dalam memilih teman-teman baru, hati-hati dalam memilih pelanggan-pelanggan yang baru. Kalau punya circle yang lain yang jauh lebih baik ya baiknya ditinggalkan lah. Nah, kalau buat sekarang memang berarti ada dekat dengan beberapa lelaki ya. Tapi kan itu hubungannya bisnis nih, kita bilang aja bisnis kan ya. Ada nggak misalnya beberapa cowok-cowok nih yang memang dia nggak ada niat buat bisnis tapi niatnya pengen deket aja sama Kak Ola? Ada. Ada aja cowok ya. Ada. Kadang kan ya cowok juga menilai dari penampilan ya Bang ya. Ya. Dari penampilan, mungkin penampilan aku begini. Mm-mm. Ya kadang suka pakaian juga. Cuma kan aku juga kadang pengen punya cowok yang serius gitu kan. Iya. Aku lagi deket sama satu cowok, ya kan? Aku lagi deket sama satu cowok. Aku nggak tahu dia bener kayak serius apa enggaknya, ya kan? Aku deket sama satu cowok. Kita udah pernah sering jalan bareng, pernah ya nonton bareng, pernah sampai ngewe bareng gitu kan. Pernah itu, ya kan? Suatu ketika dia bilang ke aku dia single. Oke. Dia single, jadi kita ngejalanin bebas dong. Iya. Ya kan, mau ngapain bebas. Tuh, suatu hari dia bilang mau main, aku mau main, mau ketemu, gitu kan. Yaudah aku bolehin dong, ayo sini aja main, ketemu. Karena emang udah waktunya kita ketemu. Ternyata dia datang sama wanita. Sama wanita? Sama wanita dia datang. Siapa? Calonnya, calon istrinya. Calon istrinya. Dia jadi dari awal pun dia tuh nggak jujur kalau dia punya pasangan. Dia itu sampai kalau aku tahu dia punya pasangan, aku juga nggak bakal mau deketin, kecuali kalau aku emang mau ngejalanin hubungan yang main-main ya. Karena kan aku ngejalanin hubungan sama dia tuh mau serius sama satu orang, tapi ternyata dia begitu. Ya udah kita ngobrol sama ceweknya itu kan. Dia langsung bilang udah berapa kali main, gitu kan. Aku bilang dong, main apa nih? Main kan banyak artian main. Mau main nongkrong, mau main apa? Main. Katanya gitu. Aku diem dong, enggak mungkin aku langsung bilang, kita udah berapa kali main, ya kan? Enggak, ternyata dari pihak lelakinya yang ngomong. Dia main berapa kali sama aku, dia main di tempat ini, main di tempat ini. Itu dia ngomong semuanya di situ. Jadi di situ seakan-akan tuh kayak aku yang salah. Di sidang dong. Di sidang. Di sidang di tempat sendiri, tempat tinggal sendiri. Wah ini mah sakitnya bertubi-tubi. Bukan lagi karena kau mikirnya kan, lah aku kan ngejalanin sama dia posisi dia udahan. Ya taunya ya kan. Ternyata kan enggak. Gitu kan. Berarti kan bukan salah aku sepenuhnya dong. Iya. Salah dari lelakinya juga kan kalau situ. Cuma yang bikin aku kesel dari lelakinya itu nggak bisa menengahi. Iya. Dia nggak mau ngakuin kesalahan. Iya aku yang deketin dia atau apa enggak dia. Dia cuma diam. Diam dan membisu. Diam cuma diam. Lah gini. Jadi gue kesel dengernya nih. Kesel bang, Iya, bayangin kesel. Coba udah lagi capek pulang kerja, ya kan mau ketemu Ayang Beb ceritanya ya. Malah datang ceweknya. Bangkit juga ya. Ya kan? Apes Gila. banget sih. Tahu lah. Kayak di dunia percintaan tuh kayak kurang. Rumit ya. Kayak nggak nemu. Ini di mana nih bahagianya nih? Di mana ini gitu? Iya, padahal belum punya anak loh. Gitu. Sebenarnya kalau Kak Ola ngaku masih gadis pun ya masih percaya orang. Iya, nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Saya aja kiranya masih baru lulus SMA. Banyak sih yang nilai kayak gitu. Iya. Duh, telat aja ketemunya. Ya bercanda ya Kak ya. Ya deh, Kak Ola. By the way, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita dan pengalaman sama kita di sini ya. Jadi saran dari saya sebagai teman lah ya, sebagai teman,
sebagai kita, karena kita udah saling mengenal ya, hati-hatilah di dunia itu. Kalau bisa ditinggalkan, cari lagi kerjaan yang benar gitu. Bukan yang nggak ada. Jadi kadang-kadang kita tuh cuma dipermainkan sama pikiran kita doang nih. Kadang-kadang kita ingin melangkah untuk hal yang baru ataupun hal yang lebih baik tuh kadang-kadang kalah sama pikiran kita dulu nih. Nggak bakalan keterima lo. Susah. Nggak bakalan ada lagi kerjaan. Udah lo di sini aja gitu. Itu tuh yang bikin kita nggak berani untuk melangkah akhirnya. Tapi kalau kita berani keluar dari zona itu, kita cobalah. Bodo amat lah, gue coba aja lah. Dipanggil syukur enggak ya udah. Misalnya gitu kan, gue ngelamar tempat kerjaan yang baru, siapa tahu kan, kita nggak tahu rezeki. Gitu. Jadi kita belum mulai, tapi kita udah kalah duluan. Iya. Gitu kan. Udah nyerah duluan. Udah nyerah duluan. Sebenarnya sementara kita belum mulai gitu. Nah, untuk masalah percintaan ya manusiawi ya, kalau misalnya Kak Ola memang lagi engas, lagi kepengen nih, itu kan pasti ada juga tuh. Apalagi masih muda, masih hot-hotnya gitu kan. Tapi langkah baiknya jangan juga setiap kenal dengan cowok baru selalu ngasih nih, karena jadi apa ya, kita cuma jadi bahan penasaran doang. Iya. Udah penasaran, besoknya asing. Udah. Gitu. Nah, sebenarnya ada juga tipikal cowok yang nyari, misalnya udah ngajakin nih tapi ditolak terus. Nah itu buat si cowok, ini cewek kayaknya ini nih. Bikin penasaran iya, apa nggak gampang gitu loh. Nah dari situ tuh dia pasti ada keinginan buat ngejalanin hubungan yang serius gitu, nggak cuma sekedar ngewong gitu Kak. Jadi ya itu cuma inilah apa. Saya dengar cerita dari teman-teman aja lah gitu ya. Kan saya banyak juga teman-teman cewek yang kayak gitu. Jadi seperti itu ya Kak Ola ya. Saya bantu doakan semoga Kak Ola dipermudah lah jalan hidupnya ya. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Ola ada pesan-pesan buat teman-teman. Silakan. Aku cuma mau ngomong, ya kan, perempuan itu berharga. Ya, jangan karena kita gagal dalam percintaan, kita gagal dalam apa ya, kehidupan, hubungan, keluarga atau apa, tetap semangat aja. Selagi masih ada jalan yang benar, tempuh jalan yang benar. Ya, betul. Perempuan itu sangat berharga ya. Jangan karena kita semua lahir dari rahimnya perempuan. Ya, buat cowok-cowok kalau mau nyakitin perempuan, ingat deh sama ibu. Deh. Ingat sama ibu kita sendiri gitu. Jangan kita nyakitin perempuan, sama aja kita nyakitin ibu kita sendiri gitu ya. Tapi pesan saya buat Kak Ola juga itu sih, hati-hati aja lah pokoknya ya. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lain. Oke, Kak Ola, terima kasih banyak. Oke, penonton, itulah cerita dari Kak Ola. Mudah-mudahan jadi pembelajaran juga, bukan cuma buat kaum muda tapi buat kaum orang tua juga ya. Jangan mentang-mentang kita udah ngebesarin anak, kita udah sekolahin anak, kita menuntut banyak sama si anak. Begini nih, ini adalah salah satu contoh orang yang benar-benar dituntut sama orang tuanya ya. Jadi apapun kerjaan itu diambil, nggak peduli itu halal ataupun haram, nggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi bantu sukseskan anak kita dengan cara yang baik, jangan terlalu banyak menuntut gitu. Malah kalau saya pribadi nih ya, kalau anak saya udah sukses, sepeser pun saya nggak akan minta gitu, selama saya masih bisa cari rezeki sendiri. Iya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ola, terima kasih banyak. Semangat terus. Semangat. Jangan pantang mundur. Banyak kanda-kanda di luar yang masih single. Oke. Sampai jumpa.